Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Angkat tangan saudara, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersuka cita. Hari ini kita patut bersyukur sebab Tuhan memberikan rahmat yang baru atas kita. Dan kesempatan yang indah untuk kita bersekutu di tempat ini. Sebab sesuatu yang sangat indah ketika kita bisa bersehati untuk menyembah Yesus, memuji Dia, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan dengan sungguh, satu hal yang ku rindukan, hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Yes, ini kerinduan kami Tuhan. Dengan segenap hati, amin, dengan segenap jiwa, ku menanti di segenap hati. Katakan kembali, satu hal ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, berada dekat, selalu berada di dekat-Mu. Haleluya. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Umat Tuhan katakan lebih dalam, lebih dalam lagi. Ini kerinduan kami umat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu lebih dalam dan lebih lagi. Lebih dalam, lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri, nyatakan kembali, aku mau lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Yes. Lebih dalam lagi, haleluya. Lebih dari yang ada. Segala
kejamahan Tuhan. Nyatakan syukur-Mu, nyatakan ucapan syukur, nyatakan pujian, mazmur, dan ucapan syukur saat ini kepada Dia. Haleluya, haleluya, kami ada di sini karena Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini sebab Engkau yang adakan. Dan kami menikmati rahmat-Mu yang baru hari ini. Dengan berkat yang baru, mujizat baru, dan kami beroleh kekuatan yang baru. Dan di tempat ini, segenap umat-Mu menikmati sukacita surga yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan dengan nyanyian syukur kami persembahkan pujian bagi Engkau untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin bersama. Sekali lagi katakan amin. Amin. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Allah yang benar, benar-benar berkuasa atas kita. Dia kota benteng kita, gunung batu kita, panji keselamatan untuk kita. Yang percaya di dalam Dia, berikan senyum yang termanis dan pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
katakan kembali, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, dan itu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Yang bersuka cita, angkat tangan saudara, teriakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Amin. Penuh semangat karena sukacita surga turun atas kita bersama. Dan sukacita itu kita nikmati bersama-sama di tempat ini. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita
ketika kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Silakan jemaat duduk kembali dan sediakan hati yang terbaik untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya akan meneguhkan setiap iman kita dan membuat kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Engkau Bapa yang setia, yang ada bersama kami senantiasa, dan firman-Mu menghidupi kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib
Kami percaya kasih-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Maka kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Dan hati kami tetap teguh pegang janji-Mu. Sebab karya-Mu sempurna, menyatakan betapa Engkau ajaib dan mulia, menggenapi setiap janji-janji-Mu. Kalau Engkau sudah menyatakan mujizat keselamatan dalam setiap kehidupan kami, maka mujizat-mujizat ketika kami ada saat ini pun sanggup Engkau nyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan, dan tidak ada lagi penderitaan. Sebab Engkau memberikan kekuatan baru atas kami. Mari umat Tuhan bangkit berdiri sekali lagi. Nyatakan dengan lembut. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepada. Amin, amin. Ku agungkan Engkau, Haleluya. Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Waktu selanjutnya saya serahkan hamba-Nya. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Karya-Mu terindah dalam hidupku Tuhan. Amin. Untuk perkara-perkara besar, perkara-perkara kecil, semua kami serahkan padamu Tuhan. Amin. Mungkin perkara kecil, kami bisa menemukan kunci motor untuk pergi ke gereja. Ke gereja bisa berjalan dengan penuh sukacita sampai di gereja dengan tidak kurang suatu apapun. Itu perkara kecil. Tapi imanmu yang berkata-kata yang seperti itu. Apalagi dengan untuk perkara-perkara yang besar, dahsyat, ajaib. Hidupmu di mata Tuhan begitu luar biasa. Kau begitu mulia, ajaib. Amin. Tuhan membentuk kita, menenun kita dari dalam rahim kita. Kita diciptakan, kita dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan yang indah, luar biasa, dahsyat. Haleluya. Tidak ada kebetulan dalam hidup. Siapa yang percaya katakan, tidak ada kebetulan dalam Tidak hidup. ada kebetulan dalam Setiap hidup. kejadian, setiap persoalan, setiap masalah, tidak ada kebetulan dalam hidup kami. Terjadi atas rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini beribadah, menyembah, memuji Allah serba sekalian Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami agungkan di tempat ini Tuhan, kami muliakan di tempat ini Tuhan. Hati kami bersyukur sebentar kami mendengar firman-Mu, dan ajar dan tuntun kami Tuhan untuk mengerti segala firman-Mu. Yes. Dari mulai anak-anak sampai dewasa, dari
ibu-ibu, bapak-bapak semua, tuntun kami Tuhan, supaya kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Dan iman kami berkata, bagi iman kami berkata, hari ini Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya bagi kami. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, bebannya Tuhan angkat. Tuhan berikan kelegaan, sukacita, damai sejahtera, sehingga engkau pulang membawa sukacita dari Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, Amin. kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk. Kita hari ini masih berkaitan dengan hidupku penuh mujizat. Mujizat terjadi karena punya iman, ya. Mujizat terjadi karena punya iman. Iman yang sekecil apapun, sekecil biji sesawi. Iman yang mungkin tidak terlihat, tapi engkau punya iman. Hari ini juga kita punya iman. Kita beribadah, menyembah. Mungkin pujian tadi hanya rengang-rengang saudara yang bisa ngikutin. Karena mungkin dengan usia, ya kalau di sini yang mungkin sudah usia, tetapi iman ibu, bapak, saudara-saudari sekalian itu tetap berkata, Tuhan Engkau adalah Allahku yang baik. Tuhan Allahku yang baik. Gusti paringono berkat. Mungkin kan bahasanya sederhana seperti itu untuk seorang ibu yang sederhana. Tapi iman itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Iman itu membuat semua yang terbatas, yang serba terbatas dalam dunia ini menjadi tidak terbatas dalam dunia. Itulah iman saudara. Iman yang hidup. Ya, iman kita kan sampai hari ini terus bekerja, berkarya dalam hidup kita. Jadi selama hidup manusia di dunia, Tuhan taruh iman di dalam hidupnya, dan iman itu bekerja, berkarya, bekerja, berkarya. Sampai kapan? Sampai kita tutup mata. Beralih bukan lagi dengan iman, tapi kita berhadapan Tuhan dengan kita. Itulah sukacitanya kita. Makanya sebab itu kita mengiring Tuhan penuh sukacita. Damai sejahtera bagi Tuhan, ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan lihat judul firman Tuhan adalah jangan sampai gugur imanmu, ya. Jangan sampai gugur imanmu. Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Pak Daniel Yakub membaca ayat 31, ayat 32. Kita bersama-sama. Lukas pasal Sebentar Pak. Lukas pasal yang ke-22 ayat 31. Dan jemaat Tuhan membaca ayat 32. Ayat 31 Pak Daniel Yakub terlebih dahulu. Ayat 32 bersama-sama. 1, 2, 3. Pak Daniel Yakub. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bersama-sama. 3. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Dikatakan, waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan Simon, yang berkata bahwa supaya imanmu jangan gugur, itu siapa kira-kira? Waktu itu. Ayo siapa? Pinter sedikit ayo. Supaya imanmu jangan gugur. Kira-kira siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Untuk siapa kira-kira? Simon. Jadi judul hari ini firman itu melanjutkan tentang yang diperkatakan Tuhan, supaya iman kita jangan gugur. Oke ya, jadi hari ini kita mendengar
firman Tuhan yang sudah dulu Tuhan Yesus telah katakan kepada Simon, supaya jangan gugur imanmu. Dan lanjutnya apa? Dikatakan, kuatkanlah saudara-saudaramu, jikalau engkau sudah tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi hari ini seperti Tuhan mengajar buat kita. Waktu itu Tuhan berkata kepada Simon, jangan imanmu gugur, kuatkanlah saudara-saudaramu itu. Ya, saudara-saudaramu itu bisa bicara saudara-saudara Simon Petrus waktu zamannya Simon, bisa juga bicara waktu zaman Alkitab tertulis ya, atau ratusan tahun, atau juga zaman kita sekarang ini. Zaman kita sekarang ini, kuatkanlah imanmu supaya jangan gugur. Oke, amin. Kuatkanlah imanmu supaya kita jangan gugur, iman kita supaya jangan gugur. Nah, kalau demikian iman itu bisa gugur ya. Kalau Tuhan mengatakan pasti ada yang gugur toh imannya. Kalau Tuhan yang mengatakan berarti ada beberapa anak-anak umat Tuhan, bahkan murid Tuhan pun. Maaf ini saya buka ya. Melorot. Murid Tuhan saja, ini kan waktu saat penderitaan Tuhan Yesus terakhir, ketika murid ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ngerti sedang bagaimana caranya menangkap, membunuh Yesus. Yudas, tahu-tahu nawarkan, aku saja. Kamu kan belum tahu siapa itu Yesus. Nanti kalau begitu aku mencium, nah itu baru Yesus. Kamu tangkap boleh dia. Ya. Nah, setelah itu ditangkapnya lah Yesus ketika ketika si Yudas mencium Tuhan Yesus. Dan dikatakan Yudas sampai akhirnya mati bunuh diri. Karena sangat gelo kok menyerahkan gurunya yang tidak bersalah kepada orang-orang para imam. Ya. Jadi iman bisa gugur loh. Iman saudara, makanya kita jaga ya. Amin. Kita jaga supaya iman, banyak penyebabnya iman itu bisa gugur. Banyak. Nanti kita bisa urai, banyak penyebabnya iman kita masih bisa gugur. Tapi kita bisa melihat bahwa betapa terkhusus hari ini berbicara Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Ya, ayat 22 tadi ayat 32 kita baca sekali lagi. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ayat 31 baca bersama. Ayat 31 baca bersama-sama. 2, 3. Simon, lihat iblis telah menuntun engkau menempati kamu seperti gandum. Nah, menampi kamu seperti gandum, seperti ditampi. Gandum. Zaman dulu kalau di desa terutama, untuk dapat hasil padi yang baik, memisahkan antara padi dan bulir-bulirnya dan gabahnya itu pakai apa namanya? Tampah. Ketika ini kan maksudnya apa tuh seperti ini? Supaya padinya itu terkumpul dan sekamnya itu bisa terbang. Jadi akhirnya dapatlah padi yang bagus, beras yang bagus. Nah demikian juga hati-hati Simon. Nah, ini sudah diingatkan, hati-hati iblis ada di dekatmu. Kau bisa berkata, siapapun aku mau rela mati.
untuk Tuhan Yesus. Aku rela kok. Baru Simon ngomong begitu, enggak tahunya kemudian apa yang terjadi. Aku enggak kenal. Nah, betul loh kejadian, betul. Baru saja dia kuat imannya, kuat. Baru saja ngomong, tapi kemudian menyangkalnya. Jadi kita enggak namanya jangan kita gegabah, jangan kita berkata, imanku kuat. Hati-hati, kita harus sebagai umat percaya selalu merendahkan diri, jangan menjadi sombong ya. Kita butuh iman terus, butuh iman. Karena iman itu fondasi dasar dari segala yang kita kerjakan. Iman itu dasar, basic dari segala sesuatu yang memang kita perlukan dengan iman. Saya gambarkan satu perumpamaan. Tanggal 12 Januari tahun 2002 terjadi gempa yang dahsyat di Haiti, di Afrika. Menelan korban 300.000 jiwa melayang. Dan 1 juta rumah, 1 juta orang, semua terluka. 1 juta loh. Terluka. Dan kemudian, masih ingat toh, gempa yang dahsyat juga di Indonesia, tanggal berapa? 25 Desember 2004. Di mana tuh gempa yang dahsyat itu? Aceh. Gempa yang dahsyat di Aceh itu menelan korban juga 220.000 jiwa. 7, skala Richter. Gergek, gergek, gergek. Tapi di Jepang pernah gempa 9,7 skala Richter. Skala Richter itu satuan untuk mengukur kegempaannya. Ya. 9,7 itu gempa yang luar biasa. Selama 1 menit. Kalau bumi ini digoncang seperti itu, mungkin tidak ada rumah yang bisa bertahan. Ambruk. Tapi saudara, di Jepang yang menjadi korban adalah berapa saudara? 25 orang saja. 25 orang. Padahal gempanya yang luar biasa dahsyat. Bumi ini melekah. Terus goncangannya besar. Karena apa? Fondasi rumah mereka begitu kuat. Fondasi mereka begitu kuat. Jadi fondasi hidup kita itu harus kuat. Kalau fondasi imanmu kuat, apapun, pergumulan, persoalan, masalah, kau boleh berkata, semua diizinkan Tuhan. Kalau harus terjadi, terjadi, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Itu fondasi kita. Sehingga fondasi ini penting sekali untuk kita rawat. Makanya iman kan dirawat, dipelihara, supaya kita boleh menghadapi hidup. Persoalan demi bahkan penyakit. Seperti saya, diizinkan Tuhan. Apa saya ngerti kalau saya sembuh 1,5 tahun dari yang kejadian dulu. Sebab saya kasih gambarannya. Kalau namanya penyakit yang seperti saya alami, itu dari mulai mamanya katakan terserang sarafnya itu semua organ tubuh, termasuk bicara, termasuk daya pikir saya, termasuk respeknya saya, itu terganggu semua. Bayangkan terganggu semua. Sampai saya pun susah untuk kalau seperti orang normal mungkin berkata, ya ini
gampang-gampang saja. Ya kalau kita belum mengalami, tapi kalau kita sudah mengalami, sulit itu saya untuk menjelaskan. Sulit. Kalau katakan ada orang meninggal, kenapa menangis, kenapa itu? Ya karena ada yang salah, saraf saya ada yang terganggu. Tapi mujizat Tuhan sudah terjadi atas hidup saya. Mujizat Tuhan sudah, saya enggak ragu-ragu kalau katakan saya terima mujizat dari Tuhan. Untuk menjadi kesaksian bagi jemaat. Betapa meskipun penyakit yang sedemikian itu, Tuhan masih berperkara terhadap penyakit kita. Tidak ada barang mustahil bagi kita yang percaya. Tidak ada barang mustahil bagi kita yang percaya. Jadi itu fondasi dasar. Nah, hati-hati Petrus. Imanmu bisa goncang. Imanmu bisa goncang. Jadi perlu menjaga iman kita. Siang, malam, kita makanya membaca firman, merenungkan firman, itu dalam rangka kita menjaga iman kita. Bukan menjaga siapa-siapa, menjaga iman kita. Engkau sendiri membaca firman, merenungkan firman, membaca firman, merenungkan firman. Bisa lewat mungkin persekutuan pribadi, bisa lewat seperti ini kita mendengarkan firman, itu juga kita mengupas tentang firman, imannya timbul, bisa mungkin dengan pujian-pujian yang diubah lagu, kata-kata iman yang diubah menjadi pujian, timbul iman. Bisa berbagai macam cara kita untuk supaya iman itu jangan lari dalam hidup kita. Pertama kita harus melihat betapa musuh kita tuh kalau tadi, Petrus, penampian sudah di tanganmu. Jadi artinya ada yang menampi, memang ada iblis. Kuasa kegelapan itu berusaha menampi kita, memurnikan kita, iman kita. Ya, saya percaya gini, bahwa ada pekerjaan kuasa kegelapan yang memang mengupayakan untuk kita jatuh. Tapi juga bukan saja kuasa kegelapan, tapi mungkin Tuhan mengizinkan setiap persoalan kita supaya murni iman kita. Murni. Jadi ada dua jenis. Pertama, bahwa itu pekerjaan yang diizinkan terjadi atas hidup kita supaya imanmu muncul, atau yang kedua, iblis berupaya supaya iman itu tinggalkan kita. Kita tidak lagi punya iman, kita tidak lagi hidup karena iman, ya, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan kan mana? Tuhan mana? Kalau orang yang mungkin tidak percaya dengan kita, mana Tuhan? Kamu kepok-kepok di gereja, setiap minggu datang, hadir, ibadah, mana Tuhan? Kalau engkau dihadapkan pertanyaan gitu juga mungkin kalau imanmu lemah, oh iya, mana ya Tuhan kita ya? Kok tidak ada ya Tuhan kita? Kok tidak ada Tuhan kita? Nah, itu kan perlu iman berarti. Nah, untuk menjaga seperti itu kita perlu terus menjaga. Anggap saja begini. Tadi yang saya lupa tuh. Yesaya pasal 33. Tolong Mas, dibuka Mas. Yesaya pasal 33 ayat 22. Coba lihat. 33. Yeremia Mas. Yeremia, maaf. Yeremia. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Seperti tentara langit yang tidak terbilang seperti pasur, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. 33 ayat yang kedua. Yeremia, oh ya betul. Jadi gini, kita alam ciptaan, kita yakin ini ciptaan Tuhan. Bayangkan bumi
terdiri dari alam raya, jagat raya yang kita tinggali ini, yang semua kita tinggal di dunia ini, luar biasa. Luar biasanya begini. Bayangkan bumi yang Tuhan ciptakan, Tuhan karuniakan bagi kita mendiami. Dan tahukah saudara, di alam raya sebesar sejagat raya ini, ada berbagai macam jenis, ada berbagai macam karakter daripada planet-planet bumi. Kurang lebih banyaknya, saya mencatat kurang lebih banyaknya, itu 100 miliar. 100 miliar, ada bumi, ada galaksi ini, galaksi. Bayangkan, itu semua di awang-awang, 100 miliar. 100 miliar itu kira-kira seberapa ya? Kalau dijejer mungkin, wah sini mana mana ya? Kerupuk katakan dijejer-jejer. Wah, enggak terbayangkan loh saudara. Itu bayangan matahari saja. Matahari dengan kita luar biasa. Jarak antara matahari dengan kita kurang lebih 149 juta, bukan tahun cahaya, juta kilometer, 166 juta kilometer, kira-kira banyak, jaraknya kayak apa, luar biasa. Dan matahari yang menerangi kita, itu yang menerangi kita, untuk sinar matahari sampai seperti ini, siang, ya panas seperti ini, untuk mencapai ke tempat kita membutuhkan 8.307 menit. Jadi begitu cahaya, coba saudara pakai senter saja. Senter itu dinyalakan, begitu senter dinyalakan, sini Rismana, sesana sudah terang ya. Itu jaraknya antara matahari sampai ke bumi 8.317 menit untuk perlu sinar matahari itu sampai ke bumi. Wah, luar biasa. Bumi ini siapa yang nopang coba? Dan matahari itu sebesar 109 kali dari matahari. Matahari itu besarnya 109 kali daripada bumi. Jaraknya begitu, dan Tuhan mengatur. Coba kalau dekat jaraknya mungkin 6 kilo, angus kita saudara. Jaraknya mungkin 10 kilo, angus. Bayangkan mataharinya di bawah, bersinar, dan bulan bisa terang. Itu bulan terang itu karena apa saudara kira-kira? Dari mana terangnya bulan? Dari matahari. Matahari menyinari, kemudian terangnya bulan, purnama, kita berkata, wah bulan terang purnama. Itu terangnya bulan dari siapa? Matahari. Bayangkan Allah berdiam di tengah-tengah dunia seisinya ini, luar biasa besarnya. Kalau kita berkata mungkin, aku bagian kecil dari dunia ini. Dunia ini pun berbagai macam orang, macam-macam dari mana sajalah. Ya, di dunia belahan dunia apapun, kita ini bagian kecil dari dunia. Bayangkan, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Luar biasa. Makanya kita kenapa? Selama hidup kita harus memuliakan Tuhan. Karena itu, pekerjaan Tuhan itu begitu luar biasa, dahsyat, ajaib. Tidak bisa terpikirkan, tidak bisa kita bisa apapun, tidak bisa. Luar biasa, besar dan dahsyatnya. Kenapa maka kita beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan Allah yang semesta sejagat raya ini
sangat mengasihi kita. Sangat peduli dengan kita. Sangat menyayangi kita. Anda tidak rugi beribadah kepada Tuhan Yesus. Anda tidak rugi beribadah kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Dunia ini ciptaan Tuhan sungguh luar biasa. Ketika tadi Pak Henry memimpin pujian, tahukah saudara, ketika engkau sedang memuji Tuhan, Tuhan yang bertahta di tengah pujian umatnya itu senyum-senyum sambil berkata, umatku dengan tulus memberikan pujian bagi aku. Umatku dengan tulus hati memuji memuliakan engkau. Yang menilaikan Tuhan. Yang memberkati juga Yang memberkati juga Tuhan. Yang memberkati Tuhan. Hidup ini kita kerja, kita apa? Kita yang memberkati Tuhan. Mengapa? Makanya sebab itu iman kita harus dijaga. Karena iman itu bisa melihat Tuhan. Iman itu bisa membuat kita melangkah dan berjalan kemanapun. Langit bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan kita percaya, kita hidup satu nafas pun, satu untuk memuliakan Tuhan, hidup kita dipakai menjadi alatnya Tuhan. Jadi kita harus luar biasa. Nah, suatu saat kalau zaman dulu tuh ada film, biasanya film kalau juragan pemainnya biasanya yang terakhir dia menjadi pemenang ya, mamanya bapak ibunya, biasanya film kungfu atau apa ya, bapak ibunya katakan dihabisin, dia sembunyi dan kemudian dia berguru dengan siapa supaya ilmunya lebih tinggi. Ketika sudah ilmunya sudah tinggi, sudah apa, dia turun lagi untuk menghadapi lagi itu musuhnya. Dan kemudian dia menghadapi lagi musuhnya. Ketika dia menghadapi lagi musuhnya, dia berkata, kamu sudah siap untuk menghadapi musuh-musuhmu? Sudah siap. Ilmumu sampai di mana? Dia tunjukkan ini. Wah. Dia pelatihnya enggak ngerti kalau tujuan dia punya supaya nanti kalau satu saat dia bisa menghabisi. Gurunya enggak ngerti, tapi kemudian dia satu saat aku pasti bisa mengalahkan musuh-musuhku. Ya. Dan ketika itu sudah, sebelum kamu terjun ke dunia persilatan, ya, sekarang aku ingin lihat kamu bisa apa saja. Yang sudah dipelajari bisa semua. Nah, kemudian, oke, kalau kamu menghadapi musuh yang berat sekalipun, apa yang kamu lakukan untuk musuh-musuh yang berat itu? Ya, pertama, aku keluarkan semua jurus yang diajarkan guru. Ajarkan semua jurus. Dan terakhir, kalau sudah tidak mampu, ya aku keluarkan jurus kudu. Wah. Nah, kudu kemudian pelatihnya tidak mengajarkan jenis kudu kok. Ya sudahlah, tidak apa-apa, jenis kudu. Ya, kudu. Wah. Setelah itu kemudian waktu dia mau kembali, pelatihnya heran. Sini. Aku tuh enggak pernah mengajarkan kamu jurus kudu tuh, apa tuh jurus kudu? Dia dengan senyum katakan, jurus kudu itu adalah jurus yang mujarabah. Iya, jurus kudu itu jurus apa? Jurus kudu. Jadi kalau jurus kudu itu, sana musuhnya banyak, saya enggak kuat, ya ini kudu lari ini.
Maksudnya kudu lari, larilah saya. Itu artinya jurus kudu itu lari dari kenyataan gitu loh. Mungkin masih apa tuh jurus kudu? Lari dari kenyataan, kudu lari, kudu melayu gitu loh. Ya, jadi itulah seorang yang punya kemampuan untuk mengalahkan semua musuh itu karena kemampuan dalam hidupnya. Bisa mengatasi semua masalah. Nah, kita hari ini dalam persoalan masalah iman, kita harus percaya bahwa iman kita dalam Tuhan pasti terpelihara sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Iman kita harus kita pelihara. Di samping itu kita harus memelihara. Tuhan juga menjaga, Tuhan juga memelihara, kitanya merawat. Ojo kemudian dumeh, katanya punya iman. Banyak nanti kita lihat tantangan, kadang-kala kan orang yang gugur imannya karena masalah jodoh. Betul enggak? Masalah jodoh katut sehingga akhirnya enggak lagi mempertahankan iman. Banyak ya. Bukan berarti banyak itu semuanya enggak, ada beberapa. Wah, imannya luar biasa, tapi ketika sudah menikah saya sedih ya. Ya, saya sedih ketika dia sudah menikah, tinggalkan Tuhan. Aduh, rasanya kok meninggalkan Tuhan yang hanya untuk urusan yang seperti itu. Kayaknya kok gampang meninggalkan imanmu. Kita harus yakin dan percaya dalam Tuhan itu pasti kita harus terpelihara. Saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita, hidup kita. Kita juga harus memelihara iman kita. Sebab itu ada juga karena masalah-masalah Simpson contohnya. Simpson itu gugur imannya karena dia tidak menjaga tentang perilaku seksnya. Imannya juga akhirnya runtuh Simpson. Dia tidak bisa merawat, tidak menjaga imannya. Jadi berbagai macam tantangan. Jangan kita berkata, imanku kuat. Jangan. Hamba Tuhan pun bisa menjadi lemah. Kalau hamba Tuhan itu tidak merawat, kita berdoa. Ya. Salah satu senjata untuk menghancurkan kekuatan musuh lewat memang doa. Iman, dengan landasan iman, dengan doa, kita bisa hancurkan musuh. Tapi iman, dasarnya itu penting sekali bagi kita. Kan ada pujian, dengan berdoa, munculkan Mas. Ku hadapi semua dengan berdoa, semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur, sangat besar kuasanya. Dengan berdoa, semua berlalu. Jadi senjatanya kita dengan doa. Iman, yakin, makanya kadangkala untuk membuat hidupku penuh mujizat, tidak harus dengan katakan doa yang kayak apa. Dengan iman. Dengan iman dan kemudian bertindak dengan doa, maka percaya hidupku penuh mujizat. Kadang-kala kita ada banyak kesaksian di YouTube itu Pak Andi Simon. Kadang enggak berdoa yang lama-lama seperti itu. Tapi iman kemudian dilandaskan dengan doa. Wah, doa luar biasa. Orang lumpuh, orang sakit, orang apa, terjadi kesembuhan luar biasa. Karena dengan dasar iman dan senjatanya kemudian dengan doa luar biasa. Apalagi ditambah dengan bersyukur. Syukur itu mujizat luar biasa dari Tuhan loh. Amin. Bersyukur. Ya, kita hari-hari ini tidak untuk sulit untuk katakan mengucap syukur, tetapi Tuhan mengajar kita untuk selalu bersyukur dengan Tuhan, bersyukur untuk anugerah dan kekuatan Tuhan. Aku sudah iman, berdoa,
tambah lagi satu, dengan apa? Bersyukur kepada Tuhan. Ada buku katakan kuasa dalam mengucap syukur yang ditulis oleh Paul Yonggi Cho. Kuasa dalam mengucap syukur. Luar biasa indahnya. Ketika kita bersyukur untuk anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kadangkala kesembuhan terjadi itu karena kita rasa bersyukur. Iman sudah berdoa, rasa bersyukur atas anugerah Tuhan. Tuhan bukan jahat, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan semuanya ini, apapun yang terjadi, Tuhan terima kasih. Itu kan rasa bersyukur. Ketika rasa bersyukur kita naikkan kepada Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Ya, jadi iman, doa, dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan perhatikan. Poin 1, kita harus tahu siapa musuh kita. Katakan 1, 2, 3, kita harus tahu siapa musuh kita. Musuh kita tadi dikatakan itu memang iblis, atau mungkin Tuhan, bukan musuh kita Tuhan, Tuhan mengizinkan, memurnikan kita. Nah kalau saya katakan kadangkala Tuhan, sakit penyakit ini apa? Tuhan mengatakan, Tuhan izinkan itu supaya kamu bisa menjadi saksi bagi banyak orang atas apa yang aku kerjakan dalam hidupmu. Jadi bukan karena iblis, karena hidupku, kita kan harus terus bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita harus bersaksi, kemanapun kita harus menyaksikan kebaikan, pertolongan, mujizat dari Tuhan. Yang percaya katakan. Terus harus bersaksi. Tapi kalau memang bukan kita dari Tuhan, tapi dari iblis, nah kita harus berjaga-jaga dalam menghadapi persoalan masalah ini. Kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dan Efesus 6 ayat yang ke-12. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Baca bersama-sama. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita harus ngerti, ada teritorial yang memang itu pekerjaan kuasa kegelapan. Teritorial itu ya boleh saya katakan stabilan itu kenapa karena tempat pelacuran sampai itu mulai dari zaman kemerdekaan dulu, sebelum merdeka Indonesia, stabilan sudah terkenal seperti itu. Sampai hari ini, betul enggak? Sampai hari ini, itu ada roh teritorial yang menguasainya. Saya percaya bahwa iman kita harus lebih lagi dalam Tuhan. Lebih lagi dalam Tuhan. Karena kita bukan melawan, mamanya katakan kita sedang sedang menghadapi orang yang mungkin jengkelin sama kita. Sebenarnya bukan orang itu yang menjengkelkan, tapi ada oknum di balik orang itu yang berupaya untuk menjengkelkan kita. Ngerti enggak kira-kira saudara? Ada oknum yang memakai orang itu untuk supaya ngadu-ngadu hidup kita. Mungkin kita dibuat marah, mungkin kita dibuat jengkel. Tapi kalau kita tidak nanggapi,
selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu kita memuliakan Tuhan dan berdoa, serta percaya bahwa Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, tidak nanggapi orang itu, engkau sudah menang. Engkau sudah menang. Katakan percaya. Engkau sudah menang atas persoalan masalah yang kau hadapi. Engkau tidak terpengaruh. Hidupmu enggak terpengaruh dan kemudian lokro, aduh gimana, ini lagi. Nah, itu karena kita terpengaruh. Saya belajar enggak terpengaruh. Ada omongan apa, ada apa, kita belajar tundukkan diri. Kalau itu kehendakmu Tuhan, apapun baik bagi aku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi kalau mungkin itu ada oknum-oknum yang bekerja, yang menggoda, yang dari pribadi-pribadi, yang orang-orang engkau pakai, iblis pakai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan, kuasamu Tuhan, bekerja kuasamu, saya percaya Tuhan pasti akan membuat situasi yang baik, situasi yang luar biasa. Jadi kita harus percaya bahwa pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah terjadi dan kuasa Tuhan terjadi karena kekuatan Tuhan, kekuatan iman kita. Jadi hari ini saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Anda sedang mungkin menghadapi orang-orang yang jengkel ke. Siapa yang kira-kira menghadapi orang jengkel ke? Orang yang nyebel ke, mungkin suami, istri. Jangan tanggapi dengan berlebih-lebihan. Tanggapi dengan percaya, doa. Tuhan bisa merubah dia. Ya, Tuhan bisa memakai dia. Tuhan bisa mengurapi dia. Makanya bedanya iman kita dengan orang-orang dunia lain itu seperti itu sudah. Kalau orang dunia berbicara musuh tuh, musuh ya mungkin Pak Tato itu musuh, mungkin musuh tuh Pak Jaya yang musuh untuk kehidupan saya mungkin ya. Tapi kalau kita dalam Tuhan bukannya Pak Tato, Pak Jaya, tapi ada oknum. Ngerti tidak? Ada oknum yang memakai kehidupan siapa saja untuk kemudian mempengaruhi kita. Damai sejahtera hilang, sukacita hilang, tambah sakit, tambah ngenes kita. Sehingga akhirnya kita sulit untuk berkata, Tuhan engkau baik. Tujuannya mung satu, supaya kita sulit untuk ngomong Tuhan engkau baik. Tapi kalau kita ngomong Tuhan engkau baik, segala perkara dapat kutanggung di dalam engkau yang memberikan kekuatan kepadaku Tuhan. Aku yakin dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan ada dalam hidupku. Tidak mempan itu. Berkat-berkat Tuhan pasti turun bagi kehidupan kita. Damai sejahtera soalnya. Oh, damai sejahtera. Hidup kita penuh damai sejahtera. Jadi itu, musuh-musuh kita bukan dengan siapa musuh-musuh kita, tapi musuh kita adalah oknum pekerjaan kuasa gelap yang bekerja memakai mereka untuk mempengaruhi iman kita. Amin. Ya, kedua, kita harus memelihara iman kita. Kita harus memelihara iman kita. Katakan 1, 2, 3. Kita harus memelihara iman kita. Ada korelasi hubungan antara iman dan firman. Nah ini, kita harus memelihara. Kalau memelihara iman kita tidak bisa harus baca firman harus. Karena iman timbul karena firman. Iman timbul karena firman. 1, 2, 3. Iman timbul karena firman. Jadi kita bisa menambahkan iman. Makanya kalau kita ingin terus-menerus dalam iman, tambahkan baca firman. Tambahkan merenungkan firman, siang dan malam. Kalau kita merenungkan siang dan malam, perjalananmu akan berhasil. Memang betul terjadi seperti itu. Dengan kita merenungkan firman, iman itu terus
semakin kaya hati kita, kaya hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitku hilang dalam nama Tuhan. Maka terjadi kuasa kesembuhan yang ajaib terjadi. Jadi iman timbul karena pendengaran akan firman. Oke, yuk. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari karena pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mudah saja. Iman itu timbul karena pendengaran oleh apa, saudara? Firman Kristus. Firman Kristus. Firman Kristus itu apa, saudara? Alkitab. Mudeng tidak mudeng. Baca firman Tuhan. Pak Rudi seringkali mengajak kita, ayo baca firman. Saya waktu ngalami sakit, saya paksakan untuk tunduk dengan firman. Itu sulit loh, saudara. Paksakan. Kadang saraf-sarafku ini di bagianku masih sedang terganggu. Jadi bayangan saraf-saraf yang kecil sedang terganggu untuk saya bisa berkonsentrasi baca firman. Itu sulit. Tapi saya terus latih. Saya baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Hakim-Hakim. Terus Matius, Markus, Lukas, Yahya, Yohanes. Wah, terus sampai selesai. Saya baca lagi, belum ngerti, saya baca. Timbul akhirnya iman, memurnikan hidup saya itu loh. Murnikan hidup saya. Akhirnya saya ambil tindakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita ngerti sendiri kapan waktunya bertindak. Nah, itu. Kapan waktunya kita melangkah? Setiap orang tidak sama. Tapi kita ngerti kapan ini waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Mungkin bagi orang lain berkata waktunya Tuhan. Mungkin bagi kita ngomong enggak waktunya. Tapi bagi kita waktunya Tuhan itu harus ngerti. Jadi ketika iman timbul dalam pendengaran, kita baca terus, renungkan. Sudah muncak, katakan sudah diumbun-umbun itu, iman timbul. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan ucapan syukur. Nah, kemudian mujizat Tuhan pasti terjadi. Katakan, hidupku penuh mujizat. Nah, itu juga karena engkau membaca firman, merenungkan. Kapan masing-masing tidak sama hidup, ngalami mujizat, tidak sama. Tapi yakinlah dalam kita merenungkan firman, sampai batas waktu kapan Tuhan, sampai Tuhan berkata, ini waktunya. Kalau Tuhan berkata, ini waktunya, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Setuju? Terjadilah. Mungkin ada proses yang harus kita ikuti. Sakit dalam daging. Tidak siap rasanya. Tapi terus melangkah. Baca firman. Terus melangkah. Sampai akhirnya kita percaya dalam nama Tuhan. Tambahkan coba, bersyukur dan berdoa, berdoa. Saya kan katakan, saya tuh doa kayak sudah enggak kayak hitungan jam lagi. Saya berdoa, jemaat tak doakan satu persatu, keluarganya satu-satu, anak-anaknya. Itu menjadi kesukaan buat saya. Kebetulan kok saya sembuh karena saya suka berdoa. Saya begini, kalau engkau berdoa buat saudaramu, ketika Ayub, teman-temannya, kamu harus mendoakan teman-temanmu supaya teman-temanmu itu juga berubah, bertobat. Nah, saya tangkap itu, Tuhan, apakah saya harus berdoa buat orang-orang lain supaya saya mengalami kesembuhan, Tuhan? Ya, buat saya, aku tak lakukan saja. Saya doa, tidak kenal
malam setengah 2 bangun doa, bangun doa, bangun doa, bangun doa, bangun doa. Sampai akhirnya tambah lagi bersyukur, bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan, baca firman, baca firman. Lelah saya, dahaga dan lapar saya terobati sudah ketika mujizat Tuhan datang dalam hidup saya. Das! Luar biasa. Maka sebab itu saudara, jangan lelah-lelah untuk terus bersyukur dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman. Mudeng ndak mudeng, baca firman. Iman timbul, tambah doa, tambah bersyukur. Iman timbul, tambah doa, tambah bersyukur. Tiba waktunya, saya katakan tiba waktunya. 1, 2, 3. Tiba waktunya. Wow, rupanya jalan Tuhan itu luar biasa. Kalau hari ini berkata Tuhan jamin. Iya, ngomong Tuhan jamin. Coba 1,5 tahun kemarin, enggak Tuhan jamin. Wah, dudal-udal itu rasanya. Enggak bisa. Untuk saya ngomong apa, enggak bisa. Tapi dalam Tuhan pasti tidak ada perkara yang sia-sia. Yang setuju katakan, amin. Yang setuju katakan, amin. Engkau butuh apa? Rumah, butuh pekerjaan yang mapan. Iman kan kadangkala kendalanya karena persoalan masalah hidup. Dan kemudian saya pernah lewat jalan mau ke Pahidin tuh, ada orang baca firman, ya orang sederhana baca firman, renungkan firman. Terlihat dari wajahnya, kalau orang baca firman, merenungkan firman, wajahnya pasti sukacita. Coba lihat wajahnya kiri kanan kita, ya enggak ketok ya, karena ada tertutup dengan ini. Ya, ada wajahnya sukacita, damai. Kalau Anda baca firman, ibadah itu rasanya enteng, datang ke sini. Ting, 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 ting. Iya tuh, sukacita. Amin, sukacita. Begitu duduk tuh, puji Tuhan, haleluya. Orang itu seperti itu tuh, ngintip-ngintip itu, ngintip-ngintip mujizatmu datang ke dalam saudara. Ngintip-ngintip sudah datang. Kalau mamanya ke gereja ya datang biasa, melayani musik biasa gitu. Nggak ada iman gitu. Ya sudah, selesai pulang, mau kesel tok. Oleh apa mau aku? Betul enggak? Oleh apa aku itu ibadah? Wis kudu lungo, esuk-esuk, mending mbok yo jogging atau jalan-jalan enak. Itu kalau enggak punya iman. Kalau punya iman, ding, 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 ding. Begitu datang, cek, puji Tuhan, haleluya. Dengan Pak Hendri ajak iman-iman, kemudian firman-Nya tentang iman, pulang begitu doa dalam Tuhan Yesus, iman terjadi, kuasa dahsyat terjadi. Begitu sampai pintu gereja, ini Tuhan berkata, kasih dia iman. Wush, mujizat pasti terjadi. Yes. Jadi kerjanya iman itu begitu, saudara. Maka sebab itu kita harus pelihara iman. Jaga iman kita. Sakit atau apapun kita pelihara. Sampai kapan? Kita jaga iman itu sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampai kita dipanggil Tuhan. Ingat, sampai kita dipanggil Tuhan. Sampai kita tidak ada lagi pengharapan apapun, hanya Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Saya ketika saya dititimin omah, ya omah tuh ibunya saya, tinggal dengan saya. Omah itu memang agak usianya sudah 80 sehingga sulit untuk bicara, sulit untuk apa. Adik-adik semua titipin Dani itu ngomong, wah omah sudah pikun, kadangkala ini enggak bisa ini. Tapi saya di sini, enggak, omah bukan pikun. Ya, saya latih dengan iman terus tiap hari teman. Doa pagi, renungan pagi, ya sukacita,
Mas, sukacita, damai sejahtera, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari itu muncul iman dia. Iman dia. Aku dipelihara Tuhan, aku dijaga Tuhan. Dan kemudian luar biasa saudara. Ini orang yang sudah tua loh ya. Artinya katakan ya wes kita mungkin kalau dengar seperti itu kita ya sudah kita pasrahkan sama Tuhan. Tapi kalau dengan iman enggak. Dengan iman tambahkan percaya pada Tuhan, percaya. Kemudian iya. Dari itu saudara, sininya sakit sudah. Saya berobatkan ke Mbak Asi, ke dokter, terapi dokter. Sininya saudara, ada pengapuran yang luar biasa sehingga itu enggak bisa apa? Itu hanya bisa kalau dia sudah meninggal. Ya piye ya kalau saya sebagai anak, orang tua divonis dokter yang seperti itu, ya saya senjatanya hanya dengan firman. Firman, bukakan firman, setelkan lagu Immanuel, pagi terutama, pagi ajak doa, penyembahan, firman. Luar biasa saudara. Gimana belakangnya? Kok enggak ada rasa sakit ya ini? Enggak ada rasa sakit ya? Apa aku sembuh ya? Saya percaya kuasa Tuhan Yesus, imannya dia yang melihat mujizatnya Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Yang percaya katakan, amen. Itu orang tua yang tidak bisa apa-apa mungkin. Tapi saya tanamkan iman. Kuasa Tuhan ajaib. Sebab itu doa dengan iman untuk anak-anak, cucu, mantu, semua satu persatu. Saya percaya Tuhan akan memulihkan. Dia semangat doa. Doakan saya supaya saya bisa merawat dia sampai akhir hidupnya dia. Amin. Karena saya ingin berbakti. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya ingin berbakti seperti Pak Rudi ya, merawat papa ya. Kita juga ingin merawat mama sampai tuanya dia, sampai Tuhan panggil dia. Sampai Tuhan panggil dia, sampai Tuhan panggil mama, tetap harus percaya pada Tuhan Yesus dan percaya yakin meninggalnya dengan cara yang enak. Meninggalnya tidak dengan rasa sulit atau apa, tapi saya percaya Tuhan panggil dia dengan cara yang luar biasa. Itu karena apa? Iman. Jadi iman itu bisa diterjemahkan. Anak kecil juga bisa. Anak kecil, siapa bilang anak kecil tidak bisa? Percaya, ajarkan. Makanya orang tua tuh yang punya anak, ojo dilatih anak ini ke YouTube, wes yang penting menang. Ojo dilatih untuk punya iman. Memang orang tua tuh enggak gampang loh. Melatih iman zaman sekarang gampang atau enggak? Ayo, melatih kepada anak-anak. Ayo anak-anak melatih iman. Enggak gampang, tapi kita memang semua terbatas dengan segala keadaan kita. Kita punya keyakinan bahwa dalam Tuhan Yesus aku bisa ngajarkan anak-anak supaya dia punya dilatih iman. Kalau dia sakit, ya kadang-kadang ada Tuhan mengizinkan persoalan ini terhadap anak-anak kita, ya enggak apa-apa. Kita ngajarkan kamu berdoa, terus berdoa, sampai akhirnya Tuhan bisa membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya katakan hari ini kita hidup karena kuasanya Tuhan. Kita hidup karena bersyukur kepada Tuhan. Kita hidup karena dasar dari semua itu apa? Iman kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita, itu baik adanya. Rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur untuk anugerah-anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekarang persoalanmu apa? Mungkin utangku yang banyak.
Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Persoalanmu apa? Sakit, penyakit kah? Persoalan apa? Masa tuaku gimana ya? Siapa yang merawat? Tuhan yang bekerja lewat anak, lewat siapa. Ya, asal kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah yang luar biasa bagi Tuhan. Ya, sebagai bagian akhir kita kesimpulan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk kita semua, ya. Jangan kita khawatir dalam hidup ini. Siapa yang khawatir akan hidup ini? Burung di udara dia pelihara. Burung di udara tidak punya ATM, BCA. Tidak bisa gesek BCA, tapi burung gereja dipelihara oleh Tuhan. Gampang aja, sederhana. Tuhan, terima kasih. Bunga di padang dihiasi Tuhan. Oh, bunga mawar, bunga apa. Hati kita penuh syukur kalau melihat yang seperti itu. Itu firman yang telah menjadi kita, dan firman telah mengubahkan kita, firman yang terus bekerja dalam kita. Hati kita penuh syukur dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang percaya katakan, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Mas. Ayo, munculkan tadi lagu Dengan Imanku Ku Hadapi Semua. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa, semua berlalu. Dengan bersyukur, ku hadapi semua. Dengan bersyukur, semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur. Sangat besar kuasanya. Dengan bersyukur, semua berlalu. Jemaat saja naikkan dengan iman. Angkat tanganmu. Ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa, semua berlalu. Kita mungkin sudah beriman bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara. Kita sudah berdoa. Satu lagi,
kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan. Dengan bersyukur ku hadapi semua dengan bersyukur. semua berlalu. Amin. Iman, doa, dan bersyukur sangat besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Mari kita angkat tangan keduanya. Dengan bersyukur. Mungkin berat dalam pergumulan kita. Hadapi semua. Mungkin berat dalam persoalan kita. Banyaklah bersyukur. Banyaklah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Iman, doa, dan bersyukur sangat besar kuasanya. Dengan bersyukur Tuhan lihat imanmu. Tuhan lihat bersyukurmu. Angkat tangan dengan hatimu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. hadapi semua. Dengan bersyukur Semua berlalu. semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sangat besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Kita angkat kedua tangan kita. Kita sembah Tuhan. Kita kata-kata karamasiki. Hunakurapala. Tuhan, Kau baik. Engkau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Syukur punya Allah sepertimu Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur dan tetap kami Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. berbuat semua Haleluya. Engkau berdoa bagi anak-anakmu. Engkau berdoa bagi cucumu. Tambahkan bersyukur. Tambahkan bersyukur. hormat bagimu, pujian bagimu, ucapan syukur mengalir untukmu Tuhan. Peliharaku, kekuatanku, Terima kasih Tuhan. penolongku dalam kesesatan. Terima kasih. Yesus yang hidup dalamku, menguasaiku. Haleluya. Mujizat yang terbesar dalam hidup kita diberi hikmat sama Tuhan. Amin. Untuk mengelola hidup ini, itu mujizat yang terbesar. Mungkin Anda jalan-jalan buntu, tapi Tuhan kasih hikmat dengan kita. Yesus Kita bisa ngatur hidup
hidup kita, ngatur anak-anak kita. Itu hikmat dari Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga tidak kurang-kurangnya Tuhan memberikan kebaikan-Nya bagi kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mendengar pengajaran firman-Mu. Tambahkan kami terus iman dan percaya. Iman dari firman yang kami baca, renungkan firman yang kami baca. Kami sudah berdoa Tuhan, tapi tambahkan dengan bersyukur atas apapun hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat Engkau. Mungkin kesulitan, keadaan-keadaan, tapi Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini. Itu akhirnya menambah kita bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih berkat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan rezeki yang untuk hidup mereka. Tuhan, beri hikmat, beri kasih karunia buat Engkau. Kami percaya kasih karunia masih limpah dalam Engkau Tuhan. Kasih karunia masih limpah dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan anugerah yang terbaik. Kami percaya anugerah yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Anugerah yang terbaik, anak-anak yang terbaik, istri yang terbaik, keluarga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjaga, memelihara iman kami sampai kapanpun Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kami telah menerima dan kami telah mendengar dan kami akan melakukannya firman. Terima kasih dengan iman, dengan berdoa, dengan bersyukur. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Dan naikkan pujian, mari kita bangkit berdiri bersama. Dalam-Mu kutemukan sukacita. Amin. Dalam-Mu kutemukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanmu pun digantikan. Selama-Ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita.
bersyukur untuk anugerah Tuhan, Amin. kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah hati hidup kami serahkan kepada Engkau. Roh, tubuh, dan jiwa kami dan juga suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pelihara Tuhan, Engkau jaga. Kami amini bahwa hidup kami terjadi karena mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini pulanglah dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengurapi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menaungi kita, Tuhan memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan dalam iman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat anugerah dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.